السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه إلى يوم الزحام. أما بعد، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، آمين يا رب العالمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, dan puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, setiap tahun umat Islam disambut oleh bulan suci Ramadan dengan perasaan penuh harap dan penuh rasa syukur. Bagi sebagian orang, Ramadan dipahami hanya sekedar bulan untuk melaksanakan ibadah puasa saja. Akan tetapi bagi mereka yang mendalami hakikatnya, Ramadan adalah madrasah atau sekolah kehidupan yang mendidik manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari segi spiritual, dari segi moral maupun dari segi sosial. Dalam madrasah ini setiap hari dan malamnya menjadi pelajaran berharga tentang pengendalian diri, tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Ayat utama yang menjadikan Ramadan sebagai bentuk madrasah kita, terutama madrasah taqwa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, merupakan ayat pertama yang mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Ayat ini diturunkan di kota Madinah sebagai pengganti kewajiban puasa 3 hari setiap bulan sebelum disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan tujuan puasa, yaitu mencapai takwa melalui pengendalian diri, penyucian jiwa, dan pembentukan akhlak mulia, seperti halnya kurikulum di dalam sekolahan atau madrasah. Madrasah takwa di sini menjelaskan bahwa puasa melatih disiplin, melatih kita berempati atau merasakan rasa lapar oleh fakir miskin yang tidak mampu. Dan akhlak bukan sekedar ritual fisik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Melaksanakan tarawih dan ibadah malam sebagai pelajaran mendalami di dalam madrasah bulan Ramadan. Dalil-dalil ini membuktikan Ramadan sebagai lembaga
pendidikan ilahi untuk takwa, bukan hanya sekedar ritual kosong. Ada 3 pelajaran yang bisa diuraikan. Yang pertama yaitu pelajaran dari madrasah Ramadan adalah disiplin ibadah dan pengendalian diri. Puasa melatih umat Islam untuk menahan rasa lapar, rasa haus, dan menahan hawa nafsu sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian puasa membentuk karakter sabar. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, latihan ini tidak berhenti pada aspek fisik saja, akan tetapi juga membentuk karakter sabar dan tangguh dalam menghadapi godaan duniawi. Dengan berpuasa, seseorang akan belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pemenuhan keinginan sesaat saja, akan tetapi pada kemampuan mengendalikan diri demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran keikhlasan dan kejujuran. Dalam berpuasa tidak ada yang mengetahui apakah seseorang itu benar-benar tidak makan dan minum kecuali hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak pendidikan moral yang mendalam di bulan suci Ramadan, melatih manusia untuk berbuat baik tanpa pamrih dan beribadah dengan penuh kesadaran batin. Keikhlasan ini menjadi fondasi bagi terbentuknya karakter mukmin yang sejati, yang senantiasa jujur dalam setiap keadaan. Pelajaran yang ketiga, bulan suci Ramadan juga menjadi ruang untuk menumbuhkan solidaritas kita antar sesama, baik itu melalui kewajiban zakat fitrah kita atau anjuran bersedekah terhadap sesama. Umat Islam belajar bahwa kebersamaan dan empati adalah bagian dari sebuah ibadah. Keharuan saat kita memberikan makanan berupa berbuka bagi yang berpuasa atau sekedar membantu fakir miskin agar turut merasakan kebahagiaan di kelak di Idul Fitri merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sosial yang ditanamkan oleh madrasah Ramadan. Keharuan saat kita memberikan makanan berbuka bagi yang berpuasa seperti membagikan hanya sebuah kurma saja atau bahkan kolak atau hidangan sederhana di masjid atau di pinggir jalan, membangun rasa ukhuwah kita, membangun rasa ukhuwah Islamiyah kita yang kuat. Tradisi ini mengajarkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar secara pribadi, akan tetapi juga merasakan penderitaan saudara-saudara seiman yang kekurangan sepanjang tahun. Dalam hadis disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, solidaritas sosial menjadi ukuran takwa tersebut dalam praktik nyata. Dalam madrasah Ramadan mendorong aksi kolektif seperti berbuka bersama, kemudian penggalangan untuk anak yatim dan lain sebagainya. Semua ini memperkuat jaringan sosial umat, mengurangi individualisme modern dan menciptakan masyarakat yang saling menguatkan. Kemudian lulusan dari madrasah Ramadan, di akhir Ramadan lulusan madrasah ini bukan hanya menjadi pribadi yang takwa secara individu, akan tetapi juga agen perubahan sosial yang peduli pada kemaslahatan bersama, siap membawa semangat Ramadan di sepanjang tahunnya. Di akhir bulan suci, lulusan madrasah Ramadan diharapkan menjadi insan yang lebih baik, lebih sabar dalam bertutur kata, lebih tulus dalam tindakannya, dan lebih
peduli terhadap sesamanya. Ibaratnya siswa yang telah menyelesaikan masa belajar di sekolah, setiap muslim yang melewati bulan suci Ramadan dengan penuh kesungguhan seharusnya keluar dari bulan suci Ramadan membawa perubahan yang positif dari baik dari dalam segi ibadah maupun dari perilaku sehari-harinya. Seperti analogi kepompong yang menjadi kupu-kupu menggambarkan transformasi spiritual umat Islam selama berada di bulan suci Ramadan. Ulat yang awalnya menjijikkan dan rakus, simbol dari dosa serta hawa nafsu kita, kemudian dari ulat masuk pada fase menjadi kepompong. Dari kepompong melambangkan diri kita menahan diri dari makan dan minum dalam isolasi yang gelap. Kemudian dari kepompong muncul sebagai kupu-kupu yang indah, yang bebas terbang, melambangkan insan yang bertakwa pasca selepas dari bulan suci Ramadan. Hal ini mengingatkan kita agar bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar lapar fisik saja, melainkan kepompong takwa yang hasilnya bertahan di Syawal dan seterusnya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, yaitu menargetkan takwa sebagai sayap terakhirnya. Dengan demikian, Ramadan bukan hanya bulan seremonial keagamaan, melainkan lembaga pendidikan spiritual yang mengajarkan kita nilai-nilai utama dalam kehidupan. Bulan Ramadan mendidik manusia agar menjadi abid atau hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan berlalu, sejatinya ia meninggalkan lulusan-lulusan yang terbaik, siap mengaplikasikan pelajaran-pelajaran kehidupan yang telah diraih di bulan suci Ramadan di kehidupan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam beribadah, dan semoga apa yang kita dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.